Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Pasca badai menerjang, kondisi sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur mulai pulih. Khususnya di beberapa kota besar seperti Kupang, aliran listrik kembali menyala. Badai Seroja yang menghantam wilayah Nusa Tenggara Timur membuat sejumlah bencana. Selain banjir, angin juga memporak-porandakan bangunan dan merobohkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Badai juga menyebabkan lebih dari 3.000 gardu listrik mati. Untuk mempercepat proses penanggulangan listrik padam, PLN mengerahkan personel tambahan dari Makassar, Bali, dan Maluku. Ada 1.000 gardu yang sudah diperbaiki, sehingga 142.000 pelanggan di Nusa Tenggara Timur sudah dapat menikmati aliran listrik. Dan yang terdampak adalah 3.986 gardu itu padam, dan kemudian itu mengakibatkan 635.000 pelanggan terdampak, artinya padam. Dan Humas PLN Induk Kupang menyebut di Kota Kupang sejumlah wilayah yang sudah dialiri listrik, diantaranya wilayah Oepoy, Cakdoko, dan Kelurahan Maulava. Selain Kupang, beberapa lokasi lainnya juga sudah menikmati aliran listrik, diantaranya Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Sika, dan Flores Timur. Sementara jaringan telepon seluler masih belum berfungsi maksimal. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini di Nusa Tenggara Timur ada 300-an menara pemancar yang tak bisa beroperasi. Penyebabnya mulai dari tak dapat pasokan listrik hingga kabel serat optiknya terputus. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya secepatnya memperbaiki menara pemancar supaya jaringan komunikasi bisa kembali lancar. Penambahan 78 site yang down sehingga terdapat 390 site yang terdampak atau down dari 2.638 site existing di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang atau sekitar 14,78% dari total site existing. Hal tersebut disebabkan karena pemadaman listrik dan cuaca, serta situasi yang belum memungkinkan untuk melakukan recovery site. Upaya pemulihan kondisi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan supaya warga bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi di sejumlah kota besar di Nusa Tenggara Timur yang berangsur pulih akan disampaikan dua jurnalis Kompas TV, ada Edi Olin di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Luis Sikone di Kabupaten Timur Tengah Utara. Informasi perbaikan infrastruktur ini akan dikerjakan PLN dan Kominfo yang akan disampaikan oleh Edi Olin terlebih dahulu dari Kupang. Edi, sudah normalkah jaringan listrik di Kupang dan juga jaringan komunikasi? Baik, Radit dan juga saudara, selamat siang. Upaya perbaikan jaringan listrik telah dilakukan oleh petugas PLN sejak hari pertama pasca badai Seroja. Upaya perbaikan itu telah membuahkan hasil di mana semalam sesuai hasil pantauan kami di sejumlah kawasan utama seperti di Kelurahan Maulava, Kelurahan Fatululi, itu aliran listrik mulai menyala. Namun sejauh ini aliran listrik yang nyala tersebut belum normal. Hal ini disebabkan karena petugas masih melakukan pemadaman sementara untuk terus bisa melakukan perbaikan jaringan listrik. Hal yang sama juga terjadi pada perbaikan jalur telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak Kemenkominfo, di mana hingga saat ini jaringan telekomunikasi belum benar-benar pulih. Di sejumlah tempat di Kota Kupang itu masih ada spot yang blank dari jaringan telekomunikasi. Radit. Ya, itu tadi soal jaringan listrik dan jaringan komunikasi yang berangsur pulih, namun masih parsial sekarang kehadirannya di sana. Bagaimana dengan pelayanan publik di sana? Apakah sudah ada perbaikan pelayanan publik setelah bencana yang melanda di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur, Edi? Baik, Radit. Untuk pelayanan publik, juga hasil pantauan kami sejak kemarin hingga hari ini, seperti di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, itu belum bisa dilaksanakan. Hal ini karena terkendala dengan jaringan arus listrik yang belum ada, yang belum dipasok oleh pihak PLN, dan juga jaringan internet yang belum benar-benar pulih. Untuk itu pihak Dispatch juga meminta warga untuk bersabar untuk mengurus
semua keperluan administrasi kependudukan. Namun di bagian Samsat itu sudah berjalan normal. Untuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, warga diminta bersabar sekitar 1 minggu. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Yunus Jackson Oben selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang. Sampai dengan saat ini jaringan listrik sudah menyala, tapi jaringan komunikasi internet ini atau jaringan data ini yang bermasalah. Sedangkan mungkin kita semua sudah tahu bahwa Dukcapil bekerja dalam jaringan atau daring, sehingga saat ini pelayanan yang bersifat online atau yang dalam jaringan ini belum dapat kami layani. Tapi seperti pelayanan manual seperti legalisir, pengambilan formulir, dan juga pengambilan akta-akta dan KTP ataupun dokumen-dokumen adminduk lainnya yang belum sempat diambil oleh masyarakat, kami layani sampai dengan jam selesai kantor. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kupang. Radit, kembali ke studio. Ya, itu dari Kupang disampaikan jurnalis Kompas TV Edi Olin. Dan selanjutnya kita akan ke Kabupaten Timur Tengah Utara. Ada rekan kami Lius Sikone, jurnalis Kompas TV di sana. Lius, kemarin di lokasi pengungsian belum ada sambungan listrik. Bagaimana dengan hari ini? Baik rekan Radi juga pemirsa Kompas TV. Untuk kondisi wilayah Timur Tengah Utara saat ini dapat kami laporkan bahwa untuk kondisi penerangan listrik hingga saat ini masih belum normal. Kondisinya masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Masih berada dalam suasana kegelapan bila di malam hari. Kondisi warga terdampak banjir yang berada di posko pengungsian, sebagian masih terus bertahan di posko pengungsian, sedangkan sebagian warga sudah mulai kembali ke rumah dan melakukan pembersihan kecil-kecilan. Sebagian warga yang masih berupaya bertahan di posko pengungsian karena kendalanya adalah agar bisa mudah mendapatkan logistik seperti bahan makanan. Sedangkan untuk kembali ke rumah mereka belum bisa karena banyak reruntuhan pasca banjir. Dampak banjir meninggalkan reruntuhan yang banyak sehingga untuk membersihkan puing-puing yang berada di rumah harus membutuhkan sistem kerja yang gotong royong untuk bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Namun untuk saat ini kalau membersihkan sendiri warga memilih untuk tidak membersihkan karena kondisinya masih sangat parah. Informasi yang kita dapat pagi tadi dari pihak TNI akan melakukan kerja bakti untuk melakukan pembersihan. Namun di lokasi sampai saat ini pantauan kita belum ada aktivitas dari pihak manapun untuk melakukan pembersihan di rumah warga terdampak banjir. Ya. Demikian Radi. Kondisi malam hari masih bercahayakan lilin, masih gelap gulita, dan ini tentu harus jadi perhatian bersama. Lalu bagaimana dengan bantuan untuk warga? Anda sempat menyinggung tadi soal sembako masih sangat dibutuhkan oleh warga. Sejauh ini bagaimana penyaluran bantuan di sana? Apakah sudah banyak yang terpenuhi? Soal penyaluran bantuan ke posko pengungsian berkaitan dengan pakaian, bahan makanan, juga alas tidur dan kebutuhan bayi dan obat-obatan sehingga saat ini terpenuhi dengan baik. Kendala warga hanya satu saja, bila ingin kembali ke rumah akan menjauh dari posko pengungsian sehingga terkendala soal kebutuhan makan. Juga di rumah mereka belum bisa ditempati karena kondisinya harus membutuhkan pembersihan yang banyak. Ya, artinya kebutuhan sandang, pangan, papan saat ini berangsur sudah masuk ke wilayah Timur Tengah Utara. Lalu banyak warga Lius yang rumahnya rusak karena banjir bandang. Apakah nantinya akan ada bantuan untuk perbaikan rumah terdampak dari bencana yang menimpa di Nusa Tenggara, maksud kami di Timur Tengah Utara ini? Rencana pemerintah akan memberikan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan yang ada. Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah soal pagu dana untuk bantuan warga terdampak banjir. Ini akan diplotkan sekian biaya yang akan diplotkan dari pemerintah daerah. Hingga saat ini pemerintah daerah masih sebatas melakukan rapat koordinasi antar instansi. Belum ada action lapangan atau pernyataan resmi soal upaya yang akan diberikan kepada warga. Ya, tentunya pemerintah setempat harus bergerak cepat, mengingat selain bencana saat ini juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih Lius Sikone melaporkan langsung dari Timur Tengah Utara, dan sebelumnya ada rekan kami Edi Olin yang melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan
informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.